Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik. Silakan. Dalam ayat tadi yang saya jelaskan, menjelaskan tentang sifat-sifat negatif kaum Yahudi saat itu. Iya. Kata Ta'ifah itu artinya kan sekelompok atau golongan. Iya. Seakan-akan tersirat di samping mereka punya sifat-sifat atau kelompok-kelompok yang negatif itu yang suka mencampur adukan antara yang hak yang batil, yang punya sifat asa dan seterusnya. Iya. Apakah ada juga Yahudi yang murni akidahnya dan itu apakah masih ada sampai sekarang? Apakah masih ada sampai sekarang? Seakan-akan yang dikatakan Yahudi kok yang negatif? Negatif semua. Makasih. Allah akan bisa ya. Tadi saya sempat sampaikan ke bapak-bapak dan itu adalah bentuk al-insaf. Insaf itu bentuk keadilan. Kita tidak menggelobalkan satu permasalahan, tetapi kita merinci. Dan itu berulang-ulang di Al-Quran. Di ayat yang lain dikatakan apa? Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum an dinikum in istata'u. Banyak dari orang-orang
Ahlul kitab banyak, tapi tidak memungkiri adanya yang apa? Yang illah qalilan, yang sedikit. Ya, tapi kebanyakan apa? Kebanyakan itu ya begitu Pak, menghendaki sesuatu yang buruk bagi kita. Ya bahkan yang keburukannya itu sampai pada level mereka nggak ridho sampai kita mau apa? Walan tarda angkal yahud walan nasara wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud. Kalian akan dapatkan kelompok yang paling hebat permusuhannya kepada umat Islam itu adalah Yahudi. Kalau pertanyaannya apakah ada sekarang Yahudi dalam arti yang tidak memusuhi umat Islam misalnya kan? Yahudi itu lagi-lagi saya rekomendasikan Bapak baca buku itu banyak sekali. Ada Yahudi ortodoks, ada Yahudi reformis, ada Yahudi konservatif, macam-macam lah istilahnya itu di buku itu ada 4 atau 5 macam apa. Ada Yahudi liberal, ya Yahudi tapi apa? Liberal. Itu banyak sekali. Satu-satunya kelompok yang sampai sekarang masih apa ya, tidak menunjukkan permusuhan yang terang-terangan kepada umat Islam dan mereka malah menunjukkan kebencian dan tidak suka kepada negara Zionis Israel, itu namanya Natura Karta. Nanti bisa Bapak cari lebih dalam. Itu kelompok Yahudi yang ketika terjadi apa konferensi Yahudi yang pertama di Swiss ya di apa Theodor Herzl dan lain sebagainya, itu ada satu kelompok namanya Natura Karta kalau saya tidak salah mengucapnya begitu. Itu kelompok Yahudi yang tidak setuju dengan apa? Zionis. Berdirinya negara apa? Zionis. Ketika ditanya kenapa nggak setuju dengan berdirinya negara Zionis, karena kata mereka dalam keyakinan mereka itu melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kehendak Allah itu orang Yahudi itu terpencar-pencar dikarenakan apa? Kesalahan mereka ketika mereka apa? Membunuh para nabi dan rasul. Akhirnya Allah hukum mereka menjadi bangsa yang diaspora yang tersebar di seluruh apa? Pelosok negara. Dan tadi saya sempat sebutkan ke Bapak buku yang berjudul Ensiklopedia Yahudi yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahab Al-Basiri, seorang profesor dari Mesir. Ada satu kesimpulan unik dari beliau bahwa setelah beliau mengkaji sejarah Zionisme yang ternyata yang mendirikan Zionisme itu justru bukan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Nasrani. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan Zionisme itu adalah pasti Yahudi. Zionisme itu adalah siapa saja yang setuju dengan ide Zionisme, yaitu berdirinya Zion itu kan Sion ya, nama sebuah gunung di mana? Di Palestina yang diyakini bahwa kalau negara Yahudi, negara Israel itu tidak berdiri, maka Al-Masih tidak akan turun. Pertanyaannya sekarang, kalau Al-Masih itu turun dengan syarat munculnya kerajaan Allah di muka bumi, bukankah Yahudi itu pembunuh siapa? Mereka katakan nanti ketika Al-Masih itu turun, maka orang Yahudi semua akan masuk Kristen. Itu doktrinnya. Itu doktrinnya. Dia akan memerangi orang-orang Yahudi dan semuanya akan, oleh karenanya disebutkan Zionisme itu sebenarnya tidak suka dengan ajaran apa dibalik ya, walaupun mungkin maklumat ini belum tentu dipahami atau diterima oleh kebanyakan orang, bahwa yang Zionisme itu punya tujuan bahkan untuk merusak apa? Agama Yahudi itu sendiri. Karena kenapa mereka semacam dijadikan semacam umpan atau apa namanya untuk turunnya siapa? Al-Masih. Al-Masih itu nanti akan turun dalam keyakinan para pendiri apa? Zionis itu sebagai seorang yang akan membebaskan manusia untuk menuju 1000 tahun yang penuh dengan apa? Kemakmuran dalam istilah mereka. Oleh karenanya sebagian orang-orang Yahudi nggak setuju dengan konsep yang namanya apa? Zionisme itu, tapi itu sangat sedikit, bahkan sangat apa? Sedikit. Kebanyakan orang-orang Yahudi sudah berhasil
dirangkul oleh kekuatan Zionisme itu, dikumpulkan di mana? Di negara yang sekarang mereka klaim bernama negara apa? Israel. Allah alam bismillah. Masih ada sebelum ditutup? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, pada surat Al-Imran ayat 4 itu Allah menyatakan bahwa kita disuruh mengimani tentang kitab sebelum Quran datang. Itu padahal kita tidak tahu isinya, bagaimana kita mengimaninya Ustaz. Padahal orang muslim harus beriman dengan ilmu. Terima kasih Ustaz. Seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, Bapak, beriman kepada kitab yang turun sebelum Al-Quran adalah keimanan yang bersifat global. Meyakini bahwa pernah ada kitab-kitab selain Quran yang diturunkan kepada apa? Kepada para nabi yang mengajak manusia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Beriman secara apa? Global. Tapi kalau beriman kepada Quran tidak secara global, global plus rinci. Kita yakin Quran adalah berasal dari Allah, itu kan global. Kita pun beriman kepada semua berita yang ada di dalamnya. Kita mengikuti semua hukum yang ditetapkan olehnya, dan kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan apa? Al-Quran. Itu yang membedakan keimanan kita kepada Al-Quran dengan kepada apa? Kitab-kitab. Jadi keimanan kita kepada kitab selain Quran hanya sampai pada keyakinan bahwa Allah pernah menurunkan apa? Kitab kepada Nabi Musa, Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa apa? Injil dan seterusnya. Allah bisa. Saya rasa itu sementara waktu. Sudah waktunya iqamah ya? Sudah. Baik. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.